Halo guys, welcome back to Piki Piki Channel. Udah lama banget ya aku gak upload video, mohon maaf banget nih guys. Tapi insya Allah kedepannya aku bakal rajin deh untuk upload video lagi ke kalian. Nah, untuk video kali ini aku akan cerita pengalaman aku beli iPhone 13 versi Hong Kong aku untuk pertama kalinya melalui Just Tip International. Seperti apa dan bagaimana? Simak terus videonya ya guys. Semoga bermanfaat. Seperti biasa nih guys, setiap aku akan beli sesuatu, apalagi kalau barangnya itu barang yang high price gitu, pasti aku akan selalu hunting informasi terkait produk yang mau aku beli. Hampir lupa nih guys, aku di sini beli iPhone 13 base model versi Hong Kong yang dual SIM. Aku nyari hampir semua hal yang berkaitan dengan iPhone guys, termasuk perbedaan iPhone yang berdasarkan regionalnya, kodenya, pajaknya, memastikan kode dan koneksinya kalau kita beli dengan just tip luar negeri. Karena agak ngeri juga sih guys, saat ini banyak bentuk penipuan penjualan produk Apple baik di store maupun black market yang terselubung. Wow. Kecuali kita jelas belinya itu dari store resmi atau distributor resmi di Indonesia yang otomatis ya sudah terdaftar resmi di Kemenpari. Dan kita nggak akan ragu lagi mengenai sinyalnya, mengenai keasliannya, klaim terhadap garansinya juga. Masalahnya di sini, aku tuh pengennya iPhone yang punya 2 slot kartu. Ribet banget ya. Ya namanya juga kebutuhan masing-masing orang kan gak sama ya guys. Kalau misalnya aku beli di Indonesia gampang aja, aku tinggal datang ke iBox atau ke Digimap, gampang aja gitu. Tapi masalahnya aku pengennya iPhone yang punya slot SIM ganda gitu. Dan setelah aku cari-cari tahu, ternyata ada yang paling dekat dengan Indonesia itu adalah Hong Kong. Jadi iPhone versi Hong Kong. Cuma gimana caranya aku bisa beli si versi Hong Kong ini? Nah, di situ aku juga cari-cari tahu yang aman dan nyaman tentunya. Aman lah pokoknya. Dan harganya juga masih ada selisih yang relevan, yang wajar ketika aku compare dengan iPhone kalau aku beli di Indonesia. Jadi aku pelajari semua resikonya dan gimana cara mencegahnya. Akhirnya aku nemuin jasa Just Tip International yang cukup kredibel. Just Tip ini itu direkomendasikan oleh beberapa channel YouTube. Mereka itu reviewers gadget atau elektronik, sudah banyak dikenal orang. Ya aku percaya-percaya aja sih, walaupun beberapa nggak sepenuhnya punya pengalaman yang positif juga. Tapi overall lebih banyak yang positifnya. Nggak tahu kalau sekarang ya guys, karena aku belinya ini udah setahunan yang lalu, jadi kalian harus check and recheck dulu. Tapi nggak ada salahnya, mungkin ini bisa jadi salah satu referensi kalian. Setiap saat pasti ada update, nah kalian harus cek update-nya sebelum kalian akan membeli produknya melalui Just Tip itu guys. Berkah. Wow. Ya alhamdulillah semuanya aman dan produknya sampai tanpa ada kendala yang berarti. Bahkan pihak Just Tip-nya pun juga sudah mengurus semua syarat dan pajak untuk barang-barang yang dibeli dari luar negeri ini. Jadi aku nggak repot untuk daftarin, kememparin, bayar pajaknya juga. Jujur itu ribet sih guys. Ini memudahkan aku banget sih jujur. Apalagi pas waktu itu aku dapat diskon untuk free ongkirnya gitu. Ongkirnya itu lumayan juga gitu guys kalau dihitung-hitung. Dan for your information ya guys, awalnya aku tuh mau beli iPhone 12, tapi karena iPhone 13-nya lagi ada promo free ongkir dan kalau dibandingin lagi jatuhnya akan lebih murah. Jadi seketika itu aku ganti deh orderan aku dengan iPhone 13. iPhone 13 di iBox yang base model dengan memori 128GB itu harganya pada saat itu nih ya guys 15 jutaan. Sementara di Hong Kong harganya itu 13 jutaan. Setelah dikalkulasi semua sama pajaknya, akhirnya aku dapat harga 16.500.000. Itu pun aku sudah dapat free ongkir guys pada saat itu. Jadi jatuhnya memang jauh-jauh lebih murah sih ya, nambah 1,5 jutaan aja guys. Sudah dapat yang dual SIM. Ini sebagai gambaran untuk kalian, aku sematkan screenshot pembelian aku saat itu guys.
Jadi kalaupun ada selisih harga dengan iPhone 13 base model Indonesia pada saat itu, pada saat yang sama, ya buat aku karena kebutuhan lagi balik-baliknya masih worth it sih guys. Aku anggap itu sebagai nambah satu slot SIM cardnya. Tapi jujur nih guys, ini jadi pengalaman pertama yang menyenangkan sih buat aku. Biasanya kalau barang-barang luar negeri, pengalaman aku yang aku pernah beli itu kalau nggak lewat e-commerce kayak AliExpress atau Banggood, itu aja sih. Tapi belum pernah sekalipun aku lewat jasa just tip kayak gini guys. Dan masing-masing memang punya pertimbangan saat akan beli barang tertentu. Di sini aku cuma sekedar sharing yang bisa jadi salah satu referensi atau opsi teman-teman yang punya kebutuhan dan pertimbangan yang mungkin mirip-mirip sama aku. Oke. Selain pertimbangan lain misalnya, berapa lama nih kira-kira kamu akan pakai si HP ini? Kalau misalnya kemungkinan kamu tipe orang yang ingin update gadget versi terbaru gitu, ya memang agak rugi sih kalau kalian maksain untuk beli yang dual SIM versi Hong Kong ini gitu. Kecuali kamu memang berlebih, nggak ada masalah sama sekali sih. Yang pasti kalau produk kita beli dari luar negeri itu nunggunya ya lumayan agak lama sih guys. Kalau kalian masih penasaran kayak gimana caranya, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian pengen aku bikinin tutorial step by stepnya untuk di next videonya. Kalau kalian pengen cepet, kalian bisa kunjungi link yang aku sematkan di description box. Oke? Nah, untuk adaptornya aku pakai Anker nih guys. Karena ini salah satu merek yang jadi alternatif atau rekomendasi untuk Apple device. Nah, tipe yang aku beli ini adalah PowerQuad 3 Nano guys. Jadi dia itu sudah 3 kali fast charging dengan output 20 watt yang sudah dilengkapi dengan double protect. Jadi setelah baterai smartphone terisi penuh, output akan diturunkan secara otomatis agar tidak terjadi overcharge. Jadi kalian nggak perlu khawatir gadget kalian akan overheat karena kelamaan ngecas. Dan mereka juga mengklaim bahwa adaptor ini sudah dilengkapi semacam chipset pencegah konsleting yang tentunya akan membuat kita aman guys. Safety dari sisi kitanya dan juga safety untuk gadget kita guys, gitu. Dan personally yang aku suka dari adaptor ini itu karena dimensinya yang kecil, mudah dibawa kemana-mana, jadi nggak ngeribetin gitu guys. Ya kan? Harganya pun juga masih affordable banget kok guys. Nah sekarang aku pengen nyobain case untuk kabel. Jadi aku baru tahu kalau ada tempat untuk ngerol kabel kayak gini. Berharapnya sih saat aku bawa kabel smartphone aku taruh di dalam tas, itu nggak akan mudah ketekuk ataupun patah yang mudah ngerusak kabel itu sendiri. Dan itu pengalaman aku juga sih guys. Tapi kalau untuk kabel iPhone yang dia itu kaku dan tebal, kayaknya agak sulit untuk di roll di case roll ini guys. Agak sedikit memaksa kayak gitu. Better kalian pakai tali yang ada perekatnya untuk merapikan kabel iPhone kalian. Kecuali agak lentur, mungkin masih bisa untuk menggunakan roll cable ini guys. Dan namanya juga penasaran, tapi ini masih berguna kok guys untuk kalian pakai untuk kabel-kabel kalian yang lain. Jadi nggak bakal kebuang percuma. Dan sekarang waktunya aku mau pakein screen guard-nya nih guys. By the way, ini juga pertama kalinya aku coba pakai screen protector ini sendiri. Pertama kali, jujur ini pertama kali. Nah, rekomendasi temper glass yang pernah aku pakai untuk pertama kalinya, aku pakai sendiri, aku coba sendiri di iPhone aku ini adalah temper glass dari ESR. Dan mereka ini sudah melengkapi installation frame, ya semacam frame dan juga alas untuk memudahkan kita dalam proses pemasangannya. Bahkan bagi pemula yang baru pertama kali ingin pasang temper glass atau screen protector ini, itu sangat-sangat dimudahkan. Yang pasti lagi anti gagal guys.
dan affordable banget karena harga 100 ribuan kalian sudah dapat 2 piece loh guys. Untuk screen protector yang pertama yang aku beli itu hydrogel, yang ternyata cukup susah untuk proses pemasangannya guys. Waktu itu aku beli untuk kedua sisinya, depan dan belakang. Nah, pengalaman aku untuk jenis protektor hydrogel lebih cocok, lebih pas kalau dipakai untuk sisi bagian belakang iPhone kalian atau gadget kalian. Sedangkan untuk screen bagian depan, better kalian pakai anti gores tempered glass. Ini lebih nyaman, lebih mudah, gak akan mudah bergelembung, dan pastinya anti gagal. Dijamin deh guys. Karena rawan banget ya, sekali pakai kalian gagal, screen protector itu kan gak bisa dipakai ulang kan, jadi kayak buang duit. Tapi kalau ini benar-benar anti gagal. Dan aku rekomendasi banget nih buat kalian. Kalian juga nggak perlu khawatir kalau kalian pengen gonta-ganti case kalian, karena nggak akan mudah bergeser, mengelupas, ataupun bergelembung. Wah, bener-bener worth it deh pokoknya guys. Seneng banget aku bisa tahu ada produk ini. Jadi hasilnya wala, aku berhasil guys. Aduh, bener-bener seneng banget. Tuh gimana, nggak ada gelembung sama sekali kan guys? Aku juga nyoba nih guys untuk pasang tempered glass di bagian kameranya. Ini berguna apa enggak ya? Aku nggak tahu sih. Aku pengen nyoba aja. For your information nih guys, sebenarnya aku tuh untuk beli iPhone 13 ini harus nabung dulu. Yang akhirnya aku bisa beli dengan cash. Dan akhirnya penundaan aku tuh nggak sia-sia guys. Aku belinya dengan free ongkir. Aku beli versi Hong Kong yang dual SIM juga. Dan ini sangat-sangat memuaskan buat aku. Terlebih, yang lebih membahagiakan dan menenangkan buat aku adalah aku nggak perlu mikirin aku punya utang. Kalau saran aku, nabung dulu guys. Gak ada salahnya kok kita menunda kalau misalnya itu belum jadi prioritas kita. Dan kebahagiaan yang menenangkan salah satunya ketika kita nggak punya utang. Bukankah itu lebih prioritas ya guys? Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you on my next video. Bye-bye! Jadi guys, setelah 2 kali pemasangan hidrogen selalu berakhir seperti ini. Saat aku pasang case juga, itu selalu begini pinggirannya, kayak mengelupas gitu loh guys. Coba lihat. Dan ini sudah kedua kalinya. Kayaknya aku bakal ganti pakai tempered glass. Aku nggak tahu hasilnya kayak gimana. Semoga aja akan lebih baik dan ya berhasil, walaupun dengan tambahan case pun juga nggak akan ngelupas kayak gini ya.